Ya, aku mulai ya. Cok, anjing mas. Kamar gua lo. Wifi-nya lemot. Dan iya. Ini mas ini berapa ini? Belum. 1, 2, 3. Halo semuanya, kita dari kelompok 8 PAD Operasi. Nah, kita di sini tuh mau podcast mengenai pemahaman tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Pasti seru banget nih. Langsung aja sebelum kalian ganti channel, kita dari kelompok 8 yang bahas langsung sama maksud dulu. Oh ya, sebelumnya kenalin aku Naila. Aku Salsa. Dia sudah pada buka ya kan? Buka Google Docs. Nah, di sini juga ada narasumber, yaitu ada Raden, Balaga, dan Ratu. Nah, untuk pembahasan kali ini, aku tuh mau cerita dan ngasih info yang mungkin hal ini tuh udah banyak orang tahu atau mungkin belum. Jadi dulunya itu kayak peradaban Yunani, Romawi, Hindu, Cina, Yahudi, Nasrani itu mandang wanita itu sangat rendah. Kayak misalnya mereka itu kayak wanita itu diperjualbelikan, dianiaya karena mereka itu nggak dianggap berharga dan karena mereka itu juga nggak mendapatkan warisan. Bahkan ada yang dikubur setelah baru lahir. Betul ya. Namun wanita di orang-orang Yunani itu tidak punya tempat yang bebas dan terbatas. Wanita seringkali dikecewakan dan mereka memakai kaum wanita sebagai najis dan kotoran yang tidak sesuai di kalangan para tetap dalam kesenangan sana. Sedangkan di kalangan bawah mereka sangat mendewakan. Mereka dan itu bertangga sebenarnya di bawah. Adapun tradisi budaya Cina memiliki aturan yang serupa dengan peradaban Yunani dan Romawi. Sikap hubungan sosialis dalam dari saya bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibangun individu pada saat suaminya hidup. Iya, Salsa.
Jadi sudah menjadi hal yang tidak terbantahkan dalam ajaran Yahudi bahwa siapapun yang meninggal dalam sebuah keluarga, maka harta warisan secara keseluruhan diberikan kepada anak laki-laki tanpa sedikit pun melibatkan anak perempuan. Nah, pada ajaran Yahudi, mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Kalau menurut kalian sendiri itu ajaran Islam itu seperti yang diajarkan Nasrani atau enggak? Kalau menurut saya sih eh, enggak ya, karena Nabi Adam dan Hawa itu juga mereka dikeluarkan karena sama-sama memakan buah terlarang dan sama-sama tergoda oleh godaan syaitan. Jadi bukan karena diciptakannya Hawa gitu loh. Ayo guys, dilanjut. Baik, kalau dari tanggapan Abanaga bagaimana? Apakah ada pendapat mengenai tentang sah Adam dan Hawa? Balaga, kamu udah buka Google Docs kan? Serta kewajiban dalam berdakwah, sholat, puasa,
zakat juga sama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat 13 yang berbunyi, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan Ulangi kamu Mas. dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya Berhenti orang dulu. yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Salah ga? Aduh. Halo semuanya, kita dari kelompok 8 PAI Konferensi 22. Nah, kita di sini tuh mau podcast mengenai pemahaman tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Pasti seru banget nih, langsung aja nih sebelum kalian ganti channel, karena cuma di kelompok 8 yang bahasnya Alvinanto, sama Bapak Seru dan banyak banget podcast ini. Oh ya, sebelumnya kenalin aku Naila. Aku Safa. Nah, untuk narasumbernya ada Arden, Balaga, dan juga Ratu. Oke deh, langsung aja kita mulai. Nah, untuk pembahasan kali ini aku dari info, intinya dulunya itu peradaban Yunani, Romawi, Hindu, Cina, Yahudi, Nasrani itu mandang wanita tuh serendah-rendahnya. Jadi kayak dianggap gak berharga itu karena mereka itu nggak dapat warisan sama sekali. Nah, bahkan ada juga yang baru lahir itu dikubur. Betul, Naila. Konon, wanita di mata orang-orang Yunani tidak punya tempat yang bebas untuk bernafas. Wanita seringkali dilecehkan dan diajar. Mereka memandang kaum wanita sebagai najis dan kotoran dan dasar perbuatan syaitan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan di sekap dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Adapun peradaban Hindu dan Cina memiliki respon yang serupa dengan peradaban Yunani dan Romawi. Sikap tidak manusiawi tetap saja meminta dari masa ke masa. Hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat pada saat suaminya. Iya, Salsa. Jadi sudah menjadi hal yang tidak terbantahkan dalam ajaran Yahudi bahwa siapapun yang meninggal dalam sebuah keluarga, maka harta warisan secara sebuah keluarga itu keseluruhan diberikan kepada anak laki-laki. Nah, pada ajaran Yahudi mereka menganggap perempuan ini sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Nah, menurut kalian sendiri itu ajaran Nasrani itu sesuai nggak sih sama yang pernah kita baca-baca gitu? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena Nabi Adam dan Hawa itu mereka dikeluarkan dari surga itu karena sama-sama memakan buah terlarang dan sama-sama tergoda oleh godaan syaitan. Jadi bukan karena diciptakannya Hawa gitu. Serta kewajiban dalam berdakwah, sholat, Baik, setuju. Tapi kalau menurut kalian sendiri, perempuan dari konsep Islam itu bagaimana sih?
Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Karena Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan manusia, sebagaimana disebutkan di atas. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam ada prinsipnya seluruh tanggung jawab dan hak laki-laki atau perempuan adalah sama. Jadi Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya, meskipun antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi, sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka saling berpasangan. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kami bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Nah, lalu kenapa sih di dalam Islam terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan hal tersebut itu dalam bidang apa? Karena kemuliaan seseorang di hadapan Tuhannya bukan didasarkan pada jenis kelamin, melainkan prestasi ibadah dan muamalah yang dilakukannya. Jadi jika sama-sama mengerjakan amal soleh, baik perempuan ataupun laki-laki akan sama-sama pula diberikan kehidupan yang baik. Seperti itu. Berbicara tentang kesetaraan gender, dengan mengangkat isu perempuan yang memang menjadi agenda penting, apakah kalian tahu definisi kesetaraan gender yang kemukakan apa? Ada 4. Yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah, sama-sama menerima peran aktif, sama-sama menerima perjanjian primordial, dan sama-sama meraih prestasi sebagai manusia. Nah, tadi kan disebutin bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama meraih prestasi yang baik sebagai manusia. Jadi dalam hal pribadi pastinya sama dong. Tapi kenapa hanya laki-laki yang diwajibkan sholat Jumat sementara perempuan hanya sunnah? Karena disebutkan dalam Al-Quran, ditegaskan bahwa kodrat laki-laki memang berbeda dengan seorang perempuan.
Ya, menurut Kiai Haji Aliyafi, sebagian besar menyangkut perbedaan biologis seperti ada jantan dan betina yang nantinya memiliki fungsi reproduksi yang berbeda. Begitupun dalam warisan perbandingannya, laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Dan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 juga dijelaskan bahwasanya Allah telah memberikan kelebihan lain sehingga Islam memilih laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Lalu adanya fungsi tentang perbedaan antara perempuan dengan laki-laki itu apa sih? Perbedaan ini diciptakan bukan untuk merendahkan satu sama lain, tapi saling melengkapi sebab Allah menciptakan mereka saling berpasangan. Contohnya dalam konteks kepemimpinan keluarga, Islam memandang istri bukan hanya mitra suami, melainkan juga sahabat. Artinya keduanya bukan hanya terus bekerja sama dan tolong-menolong dalam urusan rumah tangga, tapi juga saling mencurahkan cinta dan kasih sayang. Pernah nggak sih kepikiran kalau kita tuh pernah ketemu Allah sebelumnya? Enggak sih. Pernah loh, pernah. Bahkan kita pernah membuat sebuah ikrar ketuhanan yang sama sebelum dilahirkan. Tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kurang lebih tentang pernyataan bahwa Allah memang Tuhan kita. Tuh. Lalu apa aja sih hak perempuan dalam Islam menurut kalian? Menurutku seperti hak politik, bekerja, belajar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dalam kisah Nabi, bahkan istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha pernah memimpin langsung perang Jamal atau Unta saat melawan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Islam itu agama yang sempurna kan, yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Ini menjadi tugas penting umat Islam untuk memahami konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam dan menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Betul banget Naila. Kita yang juga berperan sebagai seorang muslim dapat melakukan berbagai hal untuk mengatasi ketimpangan gender dalam masyarakat ataupun lalu berbicara tentang kita sebagai perempuan ya Naila, pasti Naila tidak asing dengan istilah feminisme kan? Tahu dong, menurut bahasa kata feminisme itu berasal dari femina yang artinya perempuan. Nah, dalam kamus bahasa Inggris, itu kata feminis itu diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong, tiga narasumber kita tahu nggak sih apa itu feminisme? Yang aku tahu ada 3 ciri feminisme, yaitu sebuah gerakan atau doktrin yang pertama, menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Yang kedua, memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai proses sosialisasi. Yang ketiga, memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dari cowok-cowok sendiri, pandangan singkat tentang feminisme dari kalian itu seperti apa sih? Oke, lalu untuk ragam feminisme itu udah pada tahu belum cowok-cowok? Belum. Sedikit. Ya udah, Sedikit. aku Belum jelasin sih saya. sedikit ya. Jadi ada yang namanya tuh feminisme liberal, marxis, dan yang lainnya. Nah, kalau liberal ini tuh aliran feminisme yang menuntut agar perempuan ini diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan punya kemampuan yang sama juga kayak laki-laki dan bahwa perempuan ini harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Lalu yang kedua ada feminisme Marxis, merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Hal ini menyebabkan laki-laki bisa mendominasi perempuan. Selanjutnya ada feminisme liberal. Kira-kira kamu tahu nggak apa itu feminisme liberal? Tahu dong, adapun feminisme radikal adalah aliran feminis yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di
di mana perempuan harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit saat haid dan melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Semua itu membuat perempuan bergantung pada laki-laki. Nah, jadi gimana nih ya buat cowok-cowok? Apakah udah kayak paham dikit-dikit mengenai ragam feminisme? Eh, Seolah paham sih. Tapi aku juga pernah dengar ada feminisme menurut pandangan Islam. Nah, apakah sih apa perbedaan dengan feminisme pada umumnya? Tentunya ada perbedaan ya. Jadi adanya perbedaan feminisme dalam Islam dengan feminisme pada umumnya, salah satu perbedaan terbesarnya adalah bahwa feminisme dalam Islam mencakup pandangan dan ajaran Islam. Sementara feminisme pada umumnya lebih cenderung bersifat sekuler. Feminisme dalam Islam mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan hak perempuan. Hal ini dapat melibatkan reinterpretasi Al-Quran dan hadis dalam konteks yang lebih sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam. Juga cenderung menekankan pentingnya keluarga dan kesetaraan dalam hubungan antar jenis. Sementara feminisme pada umumnya cenderung lebih fokus pada kesetaraan di bidang politik dan ekonomi. Selain itu, feminisme dalam Islam seringkali juga memperjuangkan hak-hak individu dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda di berbagai negara dengan mayoritas Muslim. Hal ini dapat memunculkan perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan aktivis feminis Muslim mengenai strategi dan taktik yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Namun dari semua hal tersebut perlu diketahui bahwa Islam ini bukanlah satu pandangan atau gerakan yang homogen karena terdapat sejumlah kelompok dan individu yang memiliki pandangan itu yang beda-beda. Ada pula feminis Muslim yang juga mengadopsi pandangan dan praktik feminisme pada umumnya. Jadi sebenarnya keadilan dalam Islam tidak harus bermakna kesamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Betul. Jadi sekarang aku mau ganti pembahasan mengenai tentang LGBT dan dalam pandangan Islam nih. Sebenarnya kalian tahu nggak LGBT itu apa? LGBT itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, gay itu berarti yang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Begitupun lesbian, yaitu perempuan yang melakukan hubungan dengan perempuan. Jadi udah jelas banget ya kalau misalnya hal ini tuh dilarang. Tapi menurut kalian sendiri hal seperti ini yang sudah pernah menyebar di Indonesia tuh gimana? Sayang banget ya, karena ulama fikih sepakat mengharamkan gay ataupun homoseks dan lesbian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Serta larangan ini merusak kemuliaan, juga dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, HIV atau HIV/AIDS itu. Jadi sebenarnya hal seperti itu gak ada untungnya dan malah merugikan. Menurutku seperti itu. Setuju. Kalau misalnya ada anak laki-laki yang menyerupai sifat keperempuan maupun sebaliknya, itu masih bisa diatasikan ya. Bisalah Bisa, dengan bisa. cara menggunakannya dengan menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak tersebut. Gimana tuh caranya? Mungkin bisa dengan membicarakan baik-baik perihal perilaku yang benar maupun langsung mencontohkan di depan anaknya tersebut. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang hak-hak orang yang mengalami disorientasi seksual seperti LGBT dan bagaimana hubungannya dengan feminisme? Sehubungan dengan feminisme, beberapa kelompok dan individu Muslim memandang bahwa feminisme dan hak LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan pandangan tradisional tentang gender dan seksualitas. Namun, pandangan ini dikritik oleh beberapa feminis Muslim yang memperjuangkan hak LGBT sebagai bagian dari perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan gender, orientasi seksual, dan identitas gender.
Feminisme Muslim juga menekankan pentingnya memahami bahwa hak asasi manusia dan martabat setiap individu harus diakui dan dipertahankan, termasuk bagi orang yang mengalami disorientasi seksual seperti LGBT. Sedangkan dari pandangan Islam tentang hak-hak orang yang mengalami disorientasi seksual seperti LGBT itu pada interpretasi dan pemahaman yang diadopsi oleh kelompok dan individu Muslim. Beberapa kelompok individu Muslim menerima hak-hak LGBT dan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi mereka. Sementara yang lain menolak secara hati. Namun secara umum pandangan Islam tentang seksualitas dan gender didasarkan pada pandangan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan antara suami dan istri. Antara suami dan istri dalam perkawinan yang sah. Nah, dan dalam orientasi seksual tidak dapat diubah. Dalam pandangan Islam, homoseksualitas dianggap sebagai dosa dan perilaku yang salah. Tapi hal ini tidak berarti bahwa orang yang mengalami disorientasi seksual seperti LGBT tidak memiliki hak-hak yang sama dengan orang lain. Oke, kesimpulannya tuh kita harus bisa menempatkan diri kita baik sebagai laki-laki maupun perempuan sebagai mestinya dalam ajaran Islam, dan sebagai kaum perempuan juga jangan mau direndahkan karena kita juga memiliki hak dan beberapa tingkatan yang sama dengan laki-laki. Cuma tetap aja ada perbedaan. Namun perbedaan tersebut gak menghalangi kita sebagai perempuan untuk bisa maju dan terus mencari ilmu. Oke, sesi podcast kali ini sudah berakhir. Tepuk tangan buat kita semua karena mungkin dicukupkan saja pembahasannya kali ini walaupun masih seru banget kan ya. Ya nih kita ucapin juga Seru banget sih. banyak juga para narasumber karena sudah mau menyempatkan hadir di kegiatan kali ini, dan semoga podcast ini juga bisa bermanfaat bagi para penonton. Oke. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. wabarakatuh.